Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Gagal Paham dalam Memahami Takdir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan berbincang kepada guru kita. Kita akan lebih detail lagi bertanya apa itu qada, apa itu qadar, apa itu nasib, apa itu takdir. Saya ingin jelas lebih detail satu persatu. Takdir dulu deh. Takdir itu apa? Ya, ini dahsyatnya pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu secara umum. Karena bahasa Indonesia adalah perkembangan dari bahasa Melayu lama. Ya. Takdir itu bukanlah satu kata sendiri, dia adalah hasil dari perubahan kata qaddara. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, qaddara yukaddiru taqdiran. Qaddara artinya mengukur atau memberikan ukuran. Qaddara. Qaddara ini masih ada tasdidnya. Asalnya tanpa tasdid. Misalnya di dalam surat Al-Qamar ya, surat Waqiah itu ada kata qadar. Misalnya dalam surat Al-Qamar itu seingat saya, kalau salah tolong dibenerin Bang. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dia biqadar. Biqadar, bi dengan qadar ukuran. Maka takdir itu artinya ukuran dari Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu kalimat qadar, dalam sunnah Nabi kalimatnya juga qadar. Tapi dalam bahasa Indonesia orang cenderung menggunakan perubahan kata. Perubahan kata itu apa istilahnya? Derivasi ya. Tasrif kalau dalam bahasa Arab. Derivasi kata yang sudah bertambah satu huruf. Yaitu takdir. Padahal yang paling tepat itu qadar. Namun qadar dalam bahasa kita artinya ukuran aja. Misalnya saya memasukkan air ke dalam ini, lalu saya katakan kadarnya segini aja ya. Seliter, 2 liter. Ya, gitu. Boleh disebut juga dosis. Dosis itu kadar. Sebagai contoh surat An-Najm tadi, kemudian juga ada di beberapa teks yang menyebutkan bahwa kami mentakdirkan bagi mereka al-maut, kematian. Dan di belakangnya dikatakan wa ma nahnu, dan tidaklah kami kedahuluan bimasbukin, kira-kira gitu. Di hadis Nabi ditanya mengenai apa itu iman oleh Sayyidina Jibril, lalu Nabi menjawab wa an tu'mina bil qadari, bukan bil taqdiri. Engkau percaya itu di hati, bukan di kepala, bukan di gelar, bukan di baju. Engkau percaya dengan apa? Dengan kadar. Ada dua versi riwayat. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Umar. Riwayat Ibnu Umar menyebutkan kadarnya baik atau kadarnya buruk. Khairihi wa syarrihi. Berarti ada kadar yang baik atau buruk. Sedangkan di riwayat Abu Hurairah tidak ada lafaz baik dan buruk. Cuma lafaznya kullih. Kadar semuanya, apapun itu. Kadar itu kan Allah memberikan Bang Dik sesuatu ujian, lalu Allah berikan dosisnya. Allah berikan Bang Dik suatu anugerah, dan Allah tetapkan kadarnya sesuai dengan wadah Bang Dik. Ya. Namun, ada orang yang berpikir di luar wadahnya. Karena dia melihat wadah orang lain. Dia ingin seperti wadah orang lain. Sehingga dia menyesali, padahal takdir yang dia dapatkan itu sudah cukup dengan proporsi dirinya. Dengan dosis dirinya. Namun ketika dia memandang kepada yang lebih tinggi, dia katakan, kok gue sial mulu ya? Gitu. Jadi kapan seseorang mengatakan takdirnya buruk? Ketika dia memandang kepada yang lebih tinggi darinya, lalu dia menyesali yang dia dapat. Nah, Buya, sering banget orang, kalau takdir berasal dari qadar ini adalah ukuran dari Allah, kenapa banyak orang bilang begini, ini dulu takdir gua. Seolah-olah dia tahu takdirnya, Buya. Itu gimana orang yang berkata begitu? Boleh mengatakan itu, tapi bukan sebagai bentuk kayak kesel gitu. Justru Nabi mengajarkan raditu billahi rabba. Yang menentukan takdir itu namanya muqaddir. Muqaddir ini adalah salah satu tugas dari nama Allah Rabb. Muqaddir. Maka disebut rububiyah. Ini bukan rububiyah versi beberapa kelompok, ini rububiyah versi ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi Allah yang mengatur alam semesta, pengaturannya itu jika dibuat detail-detailnya namanya kadar atau takdir. Saya mau tanya Bang Dik kalau punya anak,
apa anaknya baru 5 tahun, dibeliin mobil nggak? Enggak. Dibeliin motor nggak? Tidak. Mobil-mobilan ya, motor-motoran ya. Yes. Kalau ada anak 7 tahun dikasih motor, itu tanda sayang atau tanda blow on? Yang itu. Yang blow on. Tanda orangnya mengenal anaknya, menginginkan kebaikan untuk anaknya atau keburukan, atau konyol. Dan Allah itu maha suci dari kekonyolan. Allah itu maha terbebas dari kebloonan. Dan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu anugerah di luar batas orang itu. Anak kecil kita kasih motor, umur 7 tahun, belum punya SIM, belum pernah belajar, nabrak. Maka takdir itu sebenarnya semuanya dari sana, dari Allah, dari Lauh Mahfuz semuanya baik. Tapi ketika turun, lalu dibaca oleh pemikiran manusia, jika dia membacanya dengan cinta dunianya, maka dia akan menganggap buruk. Jika dia membaca dengan ruhiyahnya, dia akan mengatakan semuanya baik. Itulah yang dimaksud baginda Nabi SAW. Ini di luar ilmu akidah ini. Ya, ilmu akidah kan ada teorinya begini, ada takdir baik, takdir buruk. Itu ilmu. Ilmu itu diciptakan ulama. Sekarang kita tunggu dulu hadisnya kita kemukakan dulu, teorinya kita taruh di bawah. Nah, apa kata Nabi? Ajaban li'amril mu'min. Sungguh ajib urusan orang beriman. Kullu amrihi khair. Semua urusannya baik, semua keadaannya baik, semua takdirnya baik, kira-kira begitu. Jika dia in asabahu khairun syakar, jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. In asabahu syarrun sabar. Ya, jika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Fa huwa khairul lah. Itu baik. Jika dia bersyukur terhadap kebaikan, itu pun juga baik. Maka Nabi ini lagi ngomong versi apa? Ini versi rohani, bukan versi ilmu akidah yang sekarang dipakai. Ya. Dan perlu kita sadari teman-teman, ilmu itu kan berkembang. Di zaman Rasulullah belum ada penjelasan rukun-rukun iman seperti sekarang. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid, itu ilmu yang ditemukan ulama, berkembang loh. Maka dalam ma'rifat juga ada perkembangannya. Penjelasannya itu berkembang. Sebenarnya ma'rifatnya dari dulu begitu-gitu aja. Namun karena zaman sudah berubah, perlu ada cara membahasakan ma'rifat. Ya, karena sekarang sudah banyak orang berbicara ma'rifat, dan menurut saya ada yang tepat, ada yang tidak tepat, ada yang ngaco, dan segala macam. Maka kita berijtihad, saya pun berijtihad, berusaha semampu mungkin membahasakan ulang. Apapun temanya, mulai dari ma'rifat ruh, akhir zaman, dan sekarang ma'rifat takdir. Barangkali dalam bahasa-bahasa itu, kita pun salah menerjemahkan. Jika ada kekeliruan, kita pun minta ampun kepada Allah. Ya? Dan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan takdir Allah juga, Bang. Ya, nggak tahu rahasianya apa, kita tunggu aja setelah terjadi. Ya. Luar biasa, Bu ya, luar biasa. Ya, Channel Rumi Cafe Jakarta, penjelasan yang luar biasa. Saya ingin bertanya lagi, Bu ya, tentang gandengannya nih, qada dan qadar. Kenapa juga disebut qada dulu baru qadar, bukan qadar dan qada? Sebenarnya kalau mengikuti hadis, hanya qadar. Hanya qadar. Sedangkan qada itu diperdebatkan oleh ahli bahasa, apakah qada itu sinonim dari qadar, ataukah dia selain qadar. Dalam ulama ahli akidah ini ada semacam irisan yang sama-sama tarik-menariknya kuat. Ada yang menganggap qada itu ketetapan, qadar itu ukuran. Sama aja kan? Iya. Wa qada rabbuka, Allah menetapkan, kan ada ayatnya. Nah, menetapkan, ketetapan itu disebut qada. Ukuran yang ditetapkan disebut takdir. Kalau begitu berarti ini umum, ini khusus. Ada yang sebaliknya. Qadar itu ketetapan, qada itu kejadiannya. Nah, ini perbedaan ulama. Saya tidak mau mengajak Bang Dik pusing, kan ini istilah bahasa-bahasa Arab, hanya istilah. Di dalam hadis, perintahnya mengimani qada, bukan qadar, takdir, bukan qada. Selama ini saya menangkapnya qada dan qadar itu yang memberi ketetapan dan yang ditetapkan, tadinya saya pikir. Ya mirip-mirip kan. Mirip-mirip ya. Qada memberikan ketetapan, qadar itu kejadiannya. Nah, sekarang soal takdir, Bu ya. Takdir apakah bisa dirubah? Wow. Katanya gini, kalau nasib itu tergantung prasangka hamba kepada Tuhannya, gitu ya. Ya, tapi kalau takdir itu gimana nih? Allah itu pencipta. Jika Allah ingin memberikan porsi yang besar dan di tengah kejadian Allah menetapkan perubahan, boleh nggak? Boleh. Ya. Namun itu ada syaratnya. Misalnya ada takdir yang Nabi katakan sesungguhnya tinta takdir telah mengering, lembarannya sudah habis. Itu sudah ada hadisnya, ya, bahwa Nabi membuat ibarat Lauh Mahfuz itu ada lembaran-lembaran takdir. Dan tintanya sudah nggak bisa dihapus. Nah, itu secara apa? Ini yang jarang diceritakan orang, Bang Dik. Qada ataupun qadar itu adalah cabang daripada dua sifat ma'ani Allah.
Yang pertama, kudrah. Yang kedua, iradah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Yang pertama, kudrat. Yang kedua, iradah. Kudrat itu kekuasaan, kemampuan. Iradat itu kehendak. Nah, kalau boleh diurai lagi pasangannya, qada, qadar. Nah, qada itu iradah. Kudrah itu qadar. Kan masih satu akar kata tuh. Kudrah, qadar. Masih qaf depannya, da dan ra. Apa artinya di situ? Kudratnya Allah, kemampuannya Allah. Kemudian dengan itulah Allah menetapkan dosis untuk kita. Mungkinkah Allah merubah? Mungkin suka-suka dia, kan kita ciptaan dia. Yang nggak mungkin kita merubah takdir. Jadi yang tidak mungkin itu kita merubah takdir. Apa kata Allah? Udah selesai. Tapi kalau Allah mau mengganti lembaran itu boleh nggak? Boleh. Ya. Dengan apa dia mengganti? Ya dengan qada dan qadar baru, dengan kudrah dan iradah yang next-nya. Sebelumnya ini, berikutnya ini, terserah Allah. Ya tapi Bu ya, kalau kita sudah ditakdirkan menjadi anak petani gitu. Terus kan ada ikhtiar, ada doa di sana. Ada kadang-kadang orang menjalani puasa gitu. Itu sejauh apa bisa berubah ketentuan Allah ya? Puasa itu pakai badan mana? Sholat itu, doa itu pakai badan siapa? Allah ya. Allah yang ngasih. Kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita semua sedekah, itu kan Allah semua yang punya. Ya kadang orang gini, lu puasain aja kan gitu. Puasain gitu. Itu orang GR. Orang ngira dengan puasa dia bisa berubah takdir. Gak ada. Orang, bahkan Nabi mengatakan gini, jangankan itu ya. Kamu nazar aja, gak akan berubah takdir. Fala tunziru, fa innahu la yughayyirul qadar. Ya, seingat saya la yughayyirul qadar. Janganlah banyak-banyak bernazar. Jangan sering-sering keceplosan bernazar. Ini hadis sahih. Karena nazar tidak pernah merubah takdir. Nggak pernah merubah takdir. Karena kamu yang mulai. Kalau Allah mau bisa. Tapi kalau kamu yang mulai tidak bisa. Kecuali maumu sudah menjadi maunya Allah. Berarti kamunya siapa dulu? Kalau nazar bukannya udah tercapai baru dia berbuat itu? Iya. Orang mengira kalau misalnya gini. Kan mengucap nazarnya itu di awal ya? Kalau anak saya berhasil, saya ini. Oh gitu ya? Kan ngancam Allah. Contohnya Bang Dik nih gini. Kalau saya berhasil, saya sedekah. Kalau nggak berhasil, nggak sedekah dong. Pelit ente. Ya, salah. Dan banyak loh orang pelit sekarang. Contohnya jangan saya, Bu ya. Saya sih nggak begitu, lebih parah lagi. Itu contohnya, Bang Dik. Itu contohnya. Iya. Nyambung. Ya, kalau saya sudah nyambung. Enggak, soalnya Buya ini pernah bilang. Ini sangat nempel banget siang dan malam di waktu kapanpun ya. Jangan engkau menyolatkan, ya, berpuasa, ibadah yang lain untuk keinginan-keinginan kamu. Gitu. Itu nempel banget sekarang Buya. Terasa ya? Jangan kan begitu tadi sebelum acara mulai, Buya sholawat. Ya. Koneksi dia. Nggak ngerti lah, saya orang-orang awam ya, tapi itu yang saya rasakan. Alhamdulillah. Buya, aduh, ini rezeki sekarang saya ngomong. Namanya kan rezeki mulia Allah. Itu takdir bukan Buya? Semuanya takdir. Dalam rezeki itu nanti pemberian Allah. Ada ukuran nggak? Ya ada, tapi kita nggak tahu ya. Iya kan, itu bukan urusan kita. Jadi ukuran itu bukan urusan saya, Bang Dik. Ukuran itu urusannya Allah. Mungkin nggak seorang tua menghendaki keburukan bagi anaknya? Ya mungkin. Allah itu lebih dari orang tua, Bang Dik. Allah itu saking dekatnya kepada kita, mengatakan lam yalid walam yulad. Bukan dia yang melahirkan kamu. Kamu juga bukan dilahirkan. Dia nggak dilahirkan dan dia tidak dilahirkan. Artinya apa? Hubungan kita dan Allah lebih kuat daripada hubungan orang tua dan anak. Oke, kalau aku lihat hubungan orang tua dan anak, misalkan anak petani, ya petaninya ini miskin, ya, tapi dia ikhlas mengerjakan semuanya karena Allah, tanahnya tanah Allah, sinar Allah. Ya. Lalu anaknya jadi berubah karena keikhlasan berubah nasibnya. Kenapa begitu? Ya karena orang tuanya ikhlas. Yang memberikan keikhlasan bagi si petani itu siapa? Allah juga. Jadi orang kan ngira doa itu bisa merubah takdir. Itu yang bakal ditanyakan. Ya benar? Ketahuan lagi. Siapa yang mengilhamkan doa itu ke dalam diri kita? Allah juga. Maka sebenarnya ketika Nabi mengatakan fa innahu la yughayyirul qada illa du'a. Kira-kira gitu ya. Sungguhnya tidak ada yang merubah qada, ketetapan Allah kecuali doa. Yang mengilham kamu doa siapa? Kan Allah juga. Kalau bukan Allah lah yang mengilhamkan, maka mau 1000 doa tidak akan berubah. Udah banyak orang berdoa, apalagi zaman-zaman sebelum ini, zaman-zaman politik luar biasa. Mana doanya yang dikabulkan? Kan doa itu bukan doa ilhami, tapi doa nafsani, nafsiyah. Doa ego politika, ego kepentingan.
Ini pelajaran besar buat kita, jangan ulangi kesalahan itu lagi. Inilah yang ditegur oleh Ibnu Athaillah Iskandari dalam Hikam. Ciri-ciri doa yang dikabulkan, itlaqul lisan. Lisan itu mudah aja lirih. Lisan yang mana? Yang di dalam fuad dulu, yang dalam qalbu dulu, baru diterjemahkan di sini. Maka ketika membacanya itu kayak nggak ada, apa namanya, kalau jalan ada tanggul. Kayaknya lancar. Nah, ciri-ciri doa antum dikabulkan Allah itu kayak lancar. Nggak dibuat-buat, nggak mesti berbahasa yang indah-indah. Maka Imam Suyuti, Imam Nawawi mengatakan, dimakruhkan berdoa dengan sajak-sajak yang terpaksa, yang dipaksa. Ini Imam Nawawi orang Arab loh. Keren, Masya Allah. Jadi doa itu yang bukan Arabiknya yang penting banget. Tapi doa yang terbaik itu ketika dia muncul dari bahasa kolbu. Karena kolbu itu dekat sekali kepada yang membolak-baliknya. Kolbu dan yang bolak-baliknya nggak ada hijab yang terlalu tebal. Hijabnya sedikit sekali. Maka jika benar nih kita nih doa kepada Allah Bang, kata Nabi, Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak pernah menjawab dari kolbu yang lalai. Kalau dibalik, Allah langsung jawab jika kolbumu koneksi dengan Allah. Ya. Tepuk tangan semua yang ada di sana. Alhamdulillah ya. Saya ingin berbagi pengalaman aja ya. Banyak saya datang ke majelis, lalu ada acara doa di penghujungnya ya. Saya tidak akan komentarin yang lain, tapi ketika Buya dengan bahasa Indonesianya, bahasa ibu-ibunya bahasa, saya itu tersentuh loh. Terus kita bawa ke rumah, kita ngobrol sama istri, kok aneh ya gitu ya. Tapi sayangnya ini Buya, kalau saya minta berdoa, nggak pernah mau berdoa. Ya, jadi semacam kerinduan tuh doa Buya di hati kita. Nah, Buya, gimana kalau ada orang memiliki cita-cita? Ya, misalkan bapaknya dia nelayan, dia bercita-cita ingin menjadi astronot. Apakah cita-cita itu menyalahkan takdir dia? Cita-cita itu bahasa Arabnya amal, pakai hamzah. Amal. Ada perbuatan itu pakai ain, amal. Kalau teman-teman kita di Malaysia itu mereka baca ainnya pas benar. Beramal saleh. Nah, itu kalau nasyid-nasyid itu yang lama saya dengar itu ya. Teman-teman saya kalau nelfon saya di Malaysia itu menyebut amal itu ainnya pas sekali. Tapi kalau ini amal. Tapi dalam pronunciation orang Indonesia itu kayaknya sama, amal dengan amal. Cita-cita. Ya. Nah, cita-cita itu ada dua jenis. Ada yang disebut angan-angan, panjang angan-angan. Ada yang disebut dengan keinginan atau visi yang tinggi. Himmah, turunannya nanti himmah. Kata Ibnu Athaillah, kapan cita-cita itu menjadi tulul amal, angan-angan, jika tidak ada usahanya. Kapan dia menjadi himmah, semangat, jika ada iringan usahanya. Ini Ibnu Athaillah memberikan kaidah itu. Jadi kita beruntung sekali teman-teman, ada Imam Athaillah yang bisa menjelaskan kaidah-kaidah hal seperti ini, padahal hal ini nggak ada di kitab-kitab ilmu kalam, ilmu akidah secara detail, adanya di kitab tasawuf. Maka kitab tasawuf ini menurut saya adalah penyempurna akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah a'lam bishawab. Ya berarti kalau mengeluh tentang takdir itu berarti juga apa ya, tidak menerima keputusan Allah gitu. Dan apa yang harus dilakukan gitu Bu ya? Orang yang mengeluhkan takdir berarti dia tidak mengenal Allah yang sangat pas takdirnya, kehendaknya. Allah itu nggak ada yang nggak pas. Apapun yang terjadi pada diri kita semuanya itu pas. Nggak mungkin Allah itu lebih hebat dari seorang insinyur, ya, arsitek bisa bikin bangunan. Buktinya Allah itu sangat oke. Coba lihat Bang Dik, bumi ini belum pernah bergeser sedikit pun dengan bulan. Coba bayangkan pesawat salah dikit jatuh bergesekan. Tapi ini sampai sekarang belum ada gesekan, belum menyimpang, geser, nyenggol Mars, nggak ada. Kalau pilot ada segala macam atau kita main game, lepas sedikit atau Bang Dik nyetir, lepas sedikit bisa nabrak orang. Coba bayangkan kendaraan besar seperti bumi, kalau nggak ada yang mengendalikan takdirnya gimana? Tabrakan alam semesta. Berarti Allah ini sudah menakdirkan yang baik. Cuma saking nyamannya Allah memberikan orang, kalau sudah biasa diberi kenyamanan, diuji sedikit tidak nyaman, dia akan mengatakan, seperti anak kecil. Coba Bang Dik, si Wali Rajab ngomongnya Bang, Buya, manggilnya Buya kan? Buya jahat, Buya pelit. Anak kecil gampang ngomong begitu. Maka bagi saya orang-orang yang menentang atau mengkritisi kita dengan cara yang tidak, yang bagi saya lucu lah ya, bilang kita sesat segala macam, anggap saja orang-orang itu emang nggak mengerti apa yang kita maksud. Seperti anak kecil itu dia nggak paham ketika dia ngomong papa jahat itu artinya apa.
Buya pelit, itu kan kata si Wali Rajab. Dia nggak ngerti efek omongan itu. Namun karena Bang Dik mengerti ini anak gua, dia belum ngerti apa-apa, ya sudahlah. Malah betul. Itu takdir buruk nggak ketika anak ngomong gitu? Malah kita gemes. Jadi saya gemes sekali dengan orang-orang yang berbicara tidak dengan ilmunya. Jadi saya tidak pernah benci, tidak pernah marah. Saya anggap ini salah satu takdir indah dari Allah SWT. Buya, ini sebenarnya pertanyaan berikut ini saya ingin jawab, dan jawaban itu saya dapat dari Buya. Apa tuh? Jadi kalau ini salah, Buya tolong benerin. Lah, saya belum tentu bener juga, Bang Dik. Kalau semua sudah takdir, buat apa berdoa? Apa gunanya berusaha? Keren. Ya, jadi saya juga baru memahami tentang doa itu. Doa itu boleh jadi dalam tingkat yang paling dasar. Doa itu minta sama Allah agar kita nggak minta sama yang lain. Tahap berikutnya lagi, lebih tinggi lagi. Ingat ya, kita bukan agama makom ya, kita agama semakin dekat dengan Allah. Gitu. Doa itu berhadapan hati dengan Allah. Jadi hatinya yang berhadapan. Tubuh jasad tidak lagi membelenggu tubuh rohani. Makin tinggi lagi, saya belajar dengan beliau, doa itu adalah cara kita bersyukur. Saya bilang kita akan ngajarin untuk minta kepada Allah. Tenang dulu ente. Syukur adalah cara paling indah untuk meminta. Ya. Lolos. Nah, yang terakhir ini nih, saya dapat lagi dari beliau. Doa itu cara seorang hamba menghambakan Allah. Menghambakan diri di hadapan Allah. Menghambakan diri di hadapan Allah. Jadi saya pikir-pikir, dari dulu banyak banget saya menuntut Allah alias menyuruh-nyuruh Allah agar menjadi kehendak saya. Ngeri kali, Bang Dik. Iya. Allah disuruh-suruh. Makanya saya bisa jawab ini nih. Nah, sekarang pertanyaannya, salah nggak pemikiran saya yang atas jawaban-jawaban saya berguru dari Buya, dan jadi fungsi doa itu apa? Nah, yang pertama itu Buya tadi. Karena itu sebenarnya dari hadis, Bang Dik. Jadi pertanyaan itu adalah salah satu pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang waras hidup di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu ada satu kisah di Sahih Bukhari. Nabi bercerita tentang takdir. Lalu sahabat bertanya, nyeletuk. Kayak gitu pertanyaannya. Ya Rasulullah, kalau segala sesuatu ada ukurannya dari Allah, fafimal amal. Terus itu apa kita beramal, apa kita berdoa? Ya. Persis sama seperti itu. Jangan dia pewaris sahabat Rasulullah ya. Jangan. Lalu Nabi menjawab, amalu, udah kamu beramal aja. Maksudnya jangan pikirkan domainnya Allah. Amalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini waktu dulu saya nguji di Ma'had, nguji santri masuk, saya kasih hadis ini tapi nggak dikasih harokat. Kita suruh mereka baca. Ada yang baca fakullun muyassirin lima khalaqalahu, banyak salah macam-macam. Kalau salah tulis, salah harokat, sudah beda arti. Nah, kita lurusin itu. Beramal sajalah engkau, berdoa sajalah engkau. Beramal dan berdoalah kalau digabung. Fakullun, maka setiap kamu, jika takdirnya memang baik, akan dimudahkan menjadi orang baik. Berarti di situ ada namanya peran di dalam diri, kesadaran diri yang Allah titipkan ke dalam ini. Di situlah Allah memandang. Allah memandang. Ini kesadaran kita kemana? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia kasabkan, yang dia usahakan, yang dia pilih. Pilihan inilah yang akan ditanggungjawabkan, Bang Dik. Bukan hasilnya. Saya memilih yang mana itu yang akan ditanya. Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jika dia memang mengusahakan keburukan, maka dia akan lebih mudah kepada keburukan. Ya. Nah, itu satu terjemahan. Terjemahan kedua, jika memang engkau ahli surga, engkau akan mudah ketarik dengan amal ahli surga. Ini indikator orang ini menjadi ahli surga. Jika memang engkau ahli neraka, engkau akan mudah ketarik untuk beramal ahli neraka. Sahabat dengar begini berdoa semua, ya Allah, jadikan aku orang yang engkau kehendaki kebaikan, sehingga tertarik untuk gitu. Semua sahabat, maka mereka mendengar hadis ini, bukan lagi kemudian menjadi jabariyah, fatalis. Justru mereka hati-hati, kita yang mana ya? Kita yang baik itu atau yang buruk itu? Dan karena Nabi tidak buka, kecuali di event-event tertentu. Sesekali Nabi buka bab takdir itu, Bang Dik. Kan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak tahu takdir kecuali Allah. Tapi jika Allah mau, Allah buka beberapa kisi-kisi takdir ke Nabi. Sama, akan dibuka ke wali, akan dibuka ke orang-orang soleh. Maka bernama firasat. Di akhir zaman ini akan tambah banyak, Bang Dik. Dan mimpi-mimpi yang indah, mimpi-mimpi yang isinya pengkhabaran-pengkhabaran. Bahkan bagi wali-wali Allah, jaganya seperti tidur, tidurnya seperti jaga. Jadi nggak tahu itu lagi jaga, apalagi tidur, dapatnya. Ya, nggak mesti tidur dulu, kira-kira begitu.
Terjawab nggak? Ya. Tapi gini Bu ya, saya minta diperjelas lagi nih, karena saya kan mewakili dari channel Rumi Cafe Jakarta. Jadi untuk apa beramal gitu? Ya, jadi jangan sampai orang menangkap pembicaraan kita ini, terus buat apa? Ya. Semuanya. Nah, Bu ya perjelas lagi, tekankan itu buat orang yang berpendek pikir Bu ya. Kita harus tahu domain kita. Di mana ranah saya dan di mana ranahnya Allah. Ranah saya adalah amal, ranahnya Allah adalah takdir. Ya. Maka takdir itu ilmu Allah, gaib. Dan tidak ada yang tahu kecuali dia atau hamba-hamba yang dia kasih tahu. Maka Nabi kadang-kadang sering mengatakan ahli surga, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Talha masuk surga, Zubair. Berarti itu lagi dibuka. Apakah ini bertentangan dengan ayat? Enggak. Itulah maknanya. Maka jangan menolak kejadian jika ada wali-wali Allah di akhir zaman ini dibukakan kode-kode takdir itu. Tapi selevel Nabi juga menerjemah takdir, Bang. Nabi pernah diturunkan satu ayat mengenai kesempatan ke Mekah, haji dan umroh. Ternyata bukan di tahun itu, 2 tahun lagi. Jadi seorang Nabi pun menerjemahkan takdir. Maka jangan heran jika ada wali salah membaca takdir, membaca ilham, yang kita sebut salah mengartikan kasyaf. Namun kesalahan itu kan ada satu indikator, ada satu rahasia. Apa rahasianya nanti? Nanti akan teruji muridnya. Ketika Nabi dapat wahyu seperti itu, lalu ternyata bukan tahun itu, sahabat goncang, selevel Umar goncang. Nah, nanti kelihatanlah di situ mana yang asli pengikut Rasulullah, mana yang palsu, mana yang betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Rasulullah, mana yang tidak, mana yang betul-betul muridnya ini wali atau bukan wali. Kalau Buya bisa ngeliat saya nggak? Saya kan nggak tahu gaib, Bang. Maksudnya sebagai murid Buya, sungguh-sungguh Mas. Saya cuma berdoa semoga saya, Bang Di, dan kita semua termasuk murid-murid yang shadiq, yang sungguh-sungguh, yang benar, jujur, lahir batin, dan Allah selamatkan dunia akhirat. Cuma itu. Kita nggak boleh memastikan diri kita benar, tapi kita boleh mengatakan semoga kita benar. Dan kita boleh mengatakan saya sedang berusaha mencari kebenaran. Jika seandainya salah, kan kita sudah berusaha mencari. Baik. Semoga dengan baik sangka ini, Allah selamatkan kita nanti. Gimana ya ngomongnya ya, channel Rumi Jakarta ya. Saya ini juga orang yang sejujurnya tidak terlalu paham agama, tapi saya hadir di hadapan beliau dengan benih ikhlas saja. Saya percaya apa yang baik, apa yang menjadi ilmu, apa yang menjadi cahaya itu akan menyelinap sendiri dengan sendirinya di kolbu saya, Bu ya. Dan itu nggak mungkin saya lupakan. Banyak pelajaran-pelajaran Bu ya itu yang saya tempel gitu. Karena saya datangnya nggak dengan keilmuan saya, Bu ya. Nah, takutnya teman-teman di sana ada melihat YouTube ini udah. Bang Dik merasa terhipnotis nggak, Bang? Ya enggak, Bu ya. Enggak, tadi saya udah bilang ya, sejujur aja ya. Susah lah ngomongnya, soal di depan orangnya. Dari sholawat beliau aja, saya nggak ngerti dia sholawat apa tadi. Ya, tapi ya, ini yang saya rindukan ya. Pertama kali saya berzikir kan ada di kenduri cinta dulu. Ya. Sederhananya cuma baca Al-Fatihah 100 kali. Oh. Dan saya nggak paham. Tapi tiba-tiba langit seperti sejengkal di kepala saya. Sampai begini sendiri. Nah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Saya baru merasakan hal-hal itu bisa diulang-ulang lagi kekinian. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Terima kasih Allah, terima kasih Rasulullah. Lanjut ya Bu ya. Buat teman-teman yang mungkin juga udah uring-uringan ya, umur ditanya-tanya sama orang tua, mana jodohmu? Kita kan, saya nggak nyaranin sih, kalau berkenalan pacaran siapa aja boleh, tapi jodoh itu di tangan Allah. Apa iya Bu ya? Kadang-kadang ada ketangkap sama hansip. Ya, jodoh itu bagian dari rezeki. Oh, bagian rezeki. Maka ketika ruh itu kan hembusan dari Allah, bernama Ahmad. Lalu hembusan itu kemudian dipecah oleh Allah dengan cahaya-cahaya. Jadi ruh itu sebenarnya cahaya murni, yang kemudian disebut Nur Muhammad. Itulah wadahnya. Nah, ketika ditiupkan ke dalam janin, maka berikut perangkat-perangkat takdirnya masuk. Jadi ketika ditiupkan diberikan langsung perangkat. Takdir apa saja, bikatbi rezeki. Ditentukan rezekinya. Rezeki itu ada yang materi dan imateri. Termasuk Bang Dik dapat ilmu, itu rezeki. Rezeki batin. Ini Imam Ghazali sendiri yang mengatakan dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna, bahwa rezeki itu ada yang materi, ada yang imateri. Ini rezeki yang imateri. Itu sebabnya orang bisa tahan lama, lebih tahan daripada makan. Makan kita ada time-nya, 15 menit kita sudah kenyang. Tapi kalau Bang Dik masuk ke bab imateri, itu selama apa aja kayak nggak ada batasnya. Sampai emang stok dari pemberinya ini, pengurainya ini, emang dia sudah capek. Dia bilang capek, di sana akan kecapean.
Dia bilang berhenti, dia akan berhenti. Seperti itu. Nah ini namanya rezeki batin. Dan Nabi mengatakan, innama ana qasimullahu al-mu'ti. Aku cuma yang share, yang ngasih Allah. Yang memberikan ilmu ini Allah. Begitu Nabi menghilangkan kediriannya, keegoannya dalam menjelaskan ilmu. Hatta ilmu ini. Gak perlu bilang, gua yang alim. Aneh yang lebih alim dari semua orang. Gak ada Nabi ngomong gitu. Nabi tetap mengatakan, saya cuma membagikan ilmunya milik Allah. Semakin seseorang itu merendahkan dirinya, semakin Allah kasih jor-joran. Dan Sidi Syekh Imam Sya'rani mengatakan, kenapa ilmunya Nabi itu paling tinggi? Karena beliau paling menghinakan dirinya. Maka ketika beliau dihujat dan dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh apa saja, belum menerimanya dengan legowo. Karena dia mengatakan, aku menghina ya Allah. Itulah dasar kenapa ilmu beliau paling tinggi. Maka Bang Dik siap-siap setelah ini, mungkin Bang Dik akan dihujat, akan dihina, dibilang sesat. Terima Bang Dik, terima. Katakan, ya Rob, aku memang pantas di semua tuduhan itu. Semua pujian hanya untukmu, semua cacian hanya untukku. Maka Allah akan jor-jorin semua ma'rifat. Inilah rahasia sir ilmu Rasulullah SAW. Masalah rezeki masuk dari bab ini, rezeki ilmu. Adapun rezeki zahir, Robiah Adawiyah itu kenapa kemudian nggak butuh suami, kecuali suami yang mempunyai stok ilmu ma'rifatullah. Kenapa dia nggak mau terima semua laki-laki yang datang? Karena laki-laki itu semuanya datang hanya dengan ilmu yang tertulis. Dia tidak menikah ya? Dia mau menikah, tapi kemudian tidak ada yang bisa memenuhi hasratnya. Robiah Adawiyah itu bukanlah perempuan-perempuan yang hasrat syahwatnya syahwat nafsiyah, syahwat kebinatangan, mohon maaf, syahwat seksual semata. Syahwatnya Robiatul Adawiyah adalah syahwat ruhiyah. Dia ingin menikah itu dengan orang yang membuat dia kenal kepada Allah. Meskipun secara zahir ada tampilan apa gitu. Makanya saya pun kalau ketemu Robiah juga malu pastinya, nggak pantas. Ya, ini rezeki. Robiatul Adawiyah sudah tidak mempermasalahkan rezeki zahir. Dia yang dibutuhkan adalah rezeki batin. Itulah yang disebut nikmat batin yang sebenarnya, bukan sekedar nikmat seksual. Justru dalam seksual itulah dia menemukan Allah. Bisa nggak? Itu yang nggak ditemukan oleh Robiah dengan semua guru-guru yang melamar beliau. Buya, jangan-jangan memang kekasih dia Allah, Buya. Dia diukur dari situ, mana ada laki-laki yang pantas, Buya? Nggak ada. Kita malu. Saya pun kalau ketemu Robiah, saya akan malu. Saya tidak akan berani menatapnya, kecuali Allah izinkan. Nah, itu rezeki. Ya Allah. Maka jodoh ini tidak hanya suami istri. Jodoh itu juga teman. Kita bertemu begini nih rezeki nih Bang Dik. Saya ketemu Bang Royal, Bang Dik, semua kita ini rezeki. Dan ini asbab rezeki yang luar biasa. Maka saya bersyukur, alhamdulillah orang-orang sekitar kita yang terbangun bukan hubungan transaksional, tapi alhamdulillah yang terbangun adalah hubungan kasih sayang. Dan saya bersyukur sekali kepada Allah. Hubungan ini yang akan menjadi benteng ketika ada orang menyerang antum semua, menyesatkan antum semua, antum tidak akan tersinggung, tidak akan berubah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang kesepian, karena dia nafsi-nafsi, dia ego, dia sendiri, dia tidak mau menghabiskan egonya, maka dia sedang menutup pintu rezeki rohaninya, pintu rezeki pertemanan, rezeki berjamaah. Maka Bang Dik, jangan malu untuk menegur, mengunjungi kawan. Walaupun Bang Dik sudah terkenal, pernah terkenal, dan sedang terkenal, kunjungilah majelis-majelis yang kecil. Mereka kadang-kadang memikirkan proposal untuk bayar Bang Dik, nggak ada Bang. Coba sesekali, Allah itu sudah pemurah untuk kita. Kapan kita akan jadi pemurah kepada hamba-hambanya? Jadi kalau ada kesempatan begitu, Bang Dik datang. Walaupun itu tidak bisa selama-lamanya. Maka jodoh pasangan itu sudah include di dalamnya. Jadi jangan terlalu kecil ngomongin jodoh pasangan itu cetek sekali. Ya, kita ngomong rezeki yang besar, rezeki berguru. Aduh, nikmat. Terima kasih Ruby Cafe Jakarta ya. I love you. Ya, Buya udah pernah sempat ke Radatul Adawiyah makomnya, guanya? Belum. Saya sudah. Aduh, menangan dia, dapat rezeki dia. Alhamdulillah ya, saya dibukakan pintunya, bahkan sudah tutup, tiba-tiba nggak ada yang jaga, Bu. Masya Allah. Ya, lanjut ya, Bu ya. Kalau mati itu rizki atau takdir, Bu ya? Mohon izin, Bu ya, karena ada orang begini, sudah koma, sudah katanya mau mati nih, Bu ya, mohon izin, Bu ya. Udah mau pulang aja, mungkin dia nggak betah dengan alat-alat yang ada di rumah sakit, biar dia di kamarnya di mana sejarah terhampar. Itu kan berarti, Bu ya,
Dia milih tempatnya. Ya, tapi waktunya nggak tahu kapan. Ya. Maut bahasa Arabnya, atau kematian, mati, itu bahasa kitanya. Mati itu bukanlah suatu yang buruk sebenarnya. Tapi mati itu adalah kesempurnaan rezeki. Wow, ulangi Bu ya. Mati itu bukanlah peristiwa yang buruk, tapi mati itu adalah kesempurnaan rezeki. Barulah gini. Dari mana saya ambil ini? Ini bukan buatan Allah. Saya meramunya dari hadis Nabi, seingat saya ini riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum, kamu gak akan mati hatta yustawfa rizquh. Ini hadis sudah lama sekali ini saya baca Bang Dik. Alhamdulillah Allah hadirkan lagi. Karena hafalan saya sudah mulai melemah karena ketemu Bang Dik kayaknya. Kamu tidak akan mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Yustawfa. Maka muncullah istilah wafat. Wafat itu artinya kesempurnaan rezeki. Berarti orang mati itu nggak usah disedihin karena udah nggak ada rezekinya lagi ya Bu ya. Gitu ya? Nggak usah apa? Orang mati itu nggak usah disedihin lagi, memang udah ada rezekinya. Kan itu kan kesempurnaan rezeki ya. Sedih secara nafsiyah, secara bahwa kita manusiawi, betul sedih. Kenapa kita sedih? Ini sahabatku, ini rezeki temanku. Teman berezekiku ada, apa gimana? Rezeki berteman. Rezeki bertemanku ada dia, teman hidup kah, teman sebagai keluarga kah. Ketika berkurang, pasti kita sedih secara kedirian, kemanusiawian. Namun secara rohani kita akan bilang, selamat melanjutkan perjalanan berikutnya, wahai kekasihku. Seperti kita melepas kekasih kita bekerja. Kenapa antum bisa melepas kekasih bekerja? Berangkat keluar kota. Kenapa tidak bisa melepas mereka? Mereka harus pergi. Ruhnya harus berjalan terus. Tubuhnya harus tinggal. Tubuh ini hanyalah salah satu terminal-terminal yang mesti dia tinggalkan. Maka, meskipun saya nangis ketika ibu saya wafat, tapi saya meridhoi itu dan saya mengatakan, ya Allah, barangkali ini yang terbaik. Dulu saya berdoa, ya Allah, saya belum siap ditinggal ibu saya. Lalu, kalau engkau sudah jamin dia masuk taman-taman surgawi, ambillah dia dengan kelembutan. Ya, itu yang bisa saya dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita baca Al-Fatihah dulu ya, buat kedua orang tua kita yang masih ada, dipanjangkan usia di dalam kebaikan dan kebajikan yang telah tiada. Amin. Termasuk ibunda dari Buya yang membuat dia sedih. Sedih bukan karena dia belum puas untuk segala urusannya, tapi dia sedih karena bahagia dia telah dirawat oleh Yang Maha Merawat dan sebaik-baiknya merawat. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Kabul ya Rob. Amin. Buya, ini kalau film Hollywood ya Buya. Jadi di akhir hayat ini mau tamat eng gitu kan ya. Apakah surga dan neraka itu takdir, rizki, dinasibkan, atau apa yang paling pantas nih Bu ya? Karena di sana ada pengadilan paling adil, seadil-adilnya mengadili ketidakadilan. Ya. Apa yang ditimbang di sana, apa yang diadili Bu ya? Kalau Bang Dik mengikuti hukum takdir, maka semua orang akan jadi ahli neraka. Karena takdir itu keadilan. Bang Dik sholat aja ingat selain Allah. Sedekah aja masih berkeinginan sesuatu selain Allah. Maka surga itu bukanlah hukum takdir, tapi itu disebut hukum rahmah. Dan diambil dari hadis qudsi sendiri. Allah mengatakan, ya jannati, wahai surgaku, wahai kebun-kebunku, biki arhamu ibadi. Melalui kamulah aku menyayangi hamba-hambaku. Maka syarat masuk surga cuma menghambakan diri. Bukan banyak ilmu, banyak bacot, banyak gelar, banyak zikir. Belum tentu. Orang banyak zikir hari tapi untuk keperluan duniawinya. Tapi engkau berzikirlah sebagai hamba. Engkau bermakrifatlah sebagai hamba. Itulah yang kita cari. Karena maharnya arhamu biki ibadi. Biki arhamu ibadi. Denganmu, melaluimu, aku akan ekspresikan cintaku, sayangku kepada hambaku. Maka surga itu adalah maaf Allah kepada hamba. Rasa sayang Allah kepada hamba. Kalau neraka, baru keadilan Allah. Jadi, al-jannatu rahmatullah, wan naru adlullah. Surga itu rahmatnya Allah. Neraka itu keadilan Allah. Maka a'immatuna, imam kita Abul Hasan Asy'ari, Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Syah Naqsyabandi, semuanya mengajarkan apa? Jangan pernah minta keadilan Allah.
Kamu minta adil, kamu disiksa. Karena nggak ada yang betul-betul proporsional menghambakan dirinya, nggak ada yang betul-betul serius dan betul-betul sungguh-sungguh dalam menunaikan kehambaannya, tugas-tugas kehambaannya kepada Allah. Kita sebagai hamba, jangankan gitu. Budak itu kan hamba sahaya. Itu punya tugas nggak? Dia salah dikit, dihardik, bisa disiksa. Tapi Nabi datang dengan rahmat itu, budak dijadikan murid, dijadikan anak. Maka dalam generasi pertama, kedua, setiap budak sahabat itu jadi ulama. Sayyidina Abdullah bin Umar punya budak namanya Nafi. Dimerdekakan, jadi anak, angkat, jadi murid, jadi ulama. Lebih terkenal dari anaknya yang bernama Salim. Maka coba lihat di Sahih Bukhari, Salim bin Abdullah bin Umar tidak seterkenal Nafi Maula Abdullah. Nafi mantan budak Abdullah. Jadi ulama besar. Nafi inilah yang punya murid namanya Malik. Malik punya murid namanya Syafi'i. Jadi itu generasi budak itu. Generasi budak yang kemudian menjadi merdeka. Jadi Nabi itu, orang budak dijadikan merdeka. Kita kan kebalikan, orang merdeka diperbudak. Ini generasi budak itu dihapuskan dengan Nabi, diperlakukan seperti orang, Masya Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Nah ini jangan salah, jangan dipotong, nanti saya disebut generasi budak dan segala macam ya. Tapi beliau menjadikan budak-budak itu menjadi ulama besar, nggak budak lagi. Dari budak hamba sahaya fulan, sekarang menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kira-kira gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Luar biasa ya Bu ya. Teman-teman, terhadap fitnah-fitnahan guru saya ini, tolong Anda cerdaslah sedikitnya. Di dalam video itu ada timecode-nya. Kita ke depan akan bikin itu. Kalau Buya terasa penjelasannya kok aneh, jangan-jangan dia memotong gitu. Jadi cerdaslah kalian melihat materi yang seutuhnya. Dan Buya, dengan kata lain, kalau saya minta kehadiran Allah, takdir saya adalah neraka. Berarti kita sekarang harus meminta rahmatnya ya. Bagus sekali. Sebenarnya takdir itu cabang dua. Nah ini yang jarang dibuka orang. Jadi riwayat Abdullah bin Umar itu benar Bang. Riwayat Abu Hurairah itu riwayat hakikat. Abu Hurairah. Riwayat Abdullah bin Umar itu riwayat ilmu akidah. Ilmu akidah. Jadi ini sebenarnya dua-duanya benar. Sahabat itu tidak mungkin menerjemahkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Dia juga menerjemahkan itu dengan nur yang diturunkan Allah dalam kolbunya. Maka jadi riwayat itu berbeda-beda lafaz. Beda dengan kita kan suka mempersepsikan sesuatu dengan kejahilan kita. Nggak ngerti komentar. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi bersabda, engkau percaya dengan takdir baik dan buruk. Kalau kata orang ini kayak pisau itu depan ujung itu namanya apa Bang Dik? Cagak. Cula. Dia ada sulaknya dua. Jadi setiap takdir tulis ada dua. Maka Bang Dik, mohon maaf Bang Dik, nama Bang Dik ada di neraka. Tapi juga ada di surga. Nama saya Bang Dik ada di surga, tapi juga ada di neraka. Nanti silakan lihat tafsir para imam kita, Tobari, Ibnu Katsir. Saya ingat saya di dalam itu, atau Durrul Mansur Suyuti, di situ ada penjelasan ketika ada ayat ulaika humul warithun, surah Al-Mu'minun. Mereka lah para pewaris surga. Maksudnya apa? Misalnya nih, saya masuk surga. Dia mau contohnya yang baik. Bukan Bang Dik. Yang ono masuk neraka. Yang ono masuk neraka. Bukan Bang Dik ya. Begitu dong. Terus siapa nama dia kan juga ada di surga. Terus siapa yang akan mengakses menikmati tempat yang ada nama dia itu? Ulaika humul warithun. Orang-orang yang dapat rahmat Allah ini akan mewarisi orang-orang tempat yang seharusnya ditempatin oleh orang itu. Kenapa? Dia berburuk sangka kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah. Bang Dik ini ada namanya di neraka, surga, juga ada namanya di neraka. Saya juga begitu, ada namanya di surga, dan juga ada namanya di neraka. Jika ada nanti orang seberang, orang di ujung sana, nama dia kan ada di surga, tapi juga ada namanya di neraka. Nah, jika dia nggak jadi masuk surga, berarti dia namanya di neraka nih, dan dia masuk. Nanti tempat dia yang di surga akan diakses, dinikmati oleh ahli surga yang ada. Maka disebutlah ahli surga ini dengan kriteria yang dari surah Al-Mu'minun, pewaris. Punya hak waris terhadap orang yang masuk neraka. Orang masuk neraka itu dianggap sudah mati berkali-kali, maka diwarisi oleh orang ini. Kira-kira begitu. Buya nih, bagus sekali penjelasan Buya nih. Tapi saya jadi ingat, kalau di agama lain, sukseslah kita hidup di dunia, agar kau punya istana di akhirat. Kalau kita kan nggak begitu Buya, boleh jadi kau tidak mendapatkan istana di dunia, nanti kamu dapat surga di akhirat. Agama mana tuh? Salah ya.
Yang mana jadi omongin. Yang kita aja tuh, makanya saya nggak pernah menghinakan orang miskin. Takutnya dia di sana memiliki istana. Nah, sukses itu kan beda orang beda arti. Ya, ini sukses inilah dia secara fisik. Ya, ada orang sukses secara duit tapi badannya sakit-sakitan. Sukses nggak tuh? Jelas ya. Nggak juga. Jadi sukses ini betul-betul subjektif. Iya. Ya. Paham ya. Oke, jadi kayaknya bukan ajaran agama manapun itu. Itu asumsi orang terhadap agamanya. Bukan ajaran agama. Oh gitu ya. Baiklah jika demikian.